Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8F, 8G, 8H, 8I, dan 8C. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat, tetap terjaga iman, imun, dan juga tetap semangat belajar. Sebelum saya memulai pembelajaran kali ini, saya akan memberikan sebuah kata motivasi agar kalian tetap semangat belajar, bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Kata motivasi ini saya temukan di internet yang diungkapkan oleh seorang Nelson Mandela. Kata-kata ini juga memotivasi saya bahwa pendidikan itu teramat penting, sehingga kewajiban kita sebagai manusia, kita harus tetap belajar meski sampai akhir hayat. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga di awal, bahwasanya kita sekarang beralih dari psikologi menggunakan spensako.id. Untuk spensako.id, kalian diwajibkan untuk mengikutinya. Kemudian absen itu nanti akan terekap secara otomatis ketika kalian sudah login. Maka dari kemarin banyak yang bertanya, Bu, loginnya, absennya bagaimana, dan seterusnya. Maka saya sampaikan di awal lagi bahwa login nanti akan terekap otomatis. Jadi kalau kalian misalnya terlambat login, mungkin masih bisa mengikuti, tetapi kalau misalnya sudah lewat dari jam jadwal, jam pelajaran, maka kalian akan dianggap tidak mengikuti pembelajaran. Baiklah, untuk pertemuan kali ini materinya masih algoritma dan pemrograman. Kita akan melanjutkan dari materi yang kemarin, tetapi sebelum melanjutkan materi yang kemarin, saya akan mengulang tentang materi minggu yang lalu. Kita awali dulu sebelum pelajaran dimulai. Kita niatkan untuk belajar. Kita niatkan bismillahirrahmanirrahim, berdoa bersama-sama, dan kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Baik anak-anak, kita mulai sekarang untuk materi algoritma dan pemrograman. Minggu yang lalu algoritma dan pemrograman materinya tentang sejarah dan pengertian algoritma. Sejarahnya kemarin kalau sudah dibaca materinya, algoritma adalah urutan langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Bahkan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan setiap hari itu merupakan sebuah algoritma. Algoritma mandi, algoritma makan, karena itu merupakan suatu urutan langkah-langkah. Algoritma ini ditemukan oleh Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, yang berasal dari Persia, seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, dan geografi. Beliau yang menulis buku pertamanya bernama Al-Jabar, sehingga beliau ini dijuluki sebagai Bapak Al-Jabar. Algoritma sendiri diambil dari kata algorismi. Kemudian algoritma ini ditentukan standar-standarnya seperti apa, kemudian digunakan dalam bahasa pemrograman. Contoh algoritma yang dalam kehidupan sehari-hari, contohnya algoritma mencuci piring, algoritma memasak, mencari volume balok, dan seterusnya. Dulu pernah kita bahas pada waktu kelas 7, bahkan pernah membuat contohnya ya. Kemudian yang B, notasi algoritma. Notasi algoritma kemarin ada 3. Yang pertama, bentuk uraian atau deskriptif, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Contohnya menggunakan bahasa sehari-hari. Algoritma mencari luas persegi panjang misalnya. Di sini ada 5 langkah. Tentukan panjang dan lebar persegi panjang, kemudian masukkan nilai panjang, masukkan nilai lebar, hitung luas panjang dikalikan lebar, baru kemudian muncul hasilnya. Ada lagi misalnya algoritma memasak nasi goreng. Misalnya yang pertama adalah siapkan alat dan bahan. Yang kedua siapkan nasi.
Yang ketiga, tumis bumbunya, masukkan nasinya, kemudian cek rasa, dan baru siap dihidangkan. Mungkin algoritma-algoritma yang lain yang kalian bisa kembangkan sendiri. Notasi algoritma yang kedua yaitu flowchart dengan menggunakan simbol-simbol yang telah ditentukan. Simbolnya, kalau di sini saya contohkan tadi ya, mencari luas persegi panjang, ada simbol terminator untuk mulai dan selesai, kemudian simbol proses membaca yaitu baca panjang, maksudnya sistem yang akan membaca nilai panjang yang akan kita masukkan, kemudian proses lagi baca lebar, kemudian proses hitung luas panjang ditambah lebar, baru setelahnya adalah menampilkan luas. Selanjutnya yang ketiga bentuknya adalah pseudocode. Pseudocode adalah notasi yang menyerupai bahasa pemrograman. Jadi kalau orang awam itu agak sedikit kesulitan karena di situ sudah ada istilah-istilah yang menyerupai kode program. Contohnya seperti ini. Kemudian untuk penulisan algoritma, kemarin ada istilah variabel, konstanta, tipe data, ekspresi matematika, dan prioritas operator. Variabel itu apa? Variabel adalah penamaan yang digunakan untuk mewakili sebuah nilai tertentu dalam sebuah program yang nilai tersebut dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Jadi nilai variabel itu ditentukan sendiri, tetapi penamaannya mengikuti aturan yang berlaku. Tidak boleh diawali dengan angka dan seterusnya. Yang kedua ada konstanta, variabel yang mempunyai nilai tetap dan tidak dapat diubah. Jadi sudah ditentukan. Contohnya pi sama dengan 3,14. Yang ketiga ada tipe data, cara menentukan jenis variabel yang digunakan. Misalnya tipe data char untuk penggunaan karakter, integer untuk bilangan bulat, date untuk tanggal, number untuk angka, dan seterusnya. Yang keempat, ekspresi matematika. Pernyataan yang memberikan hasil angka untuk aritmatika ya, misalnya 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, itu ekspresi matematika yang berupa aritmatika. Ataupun hasilnya benar dan salah, ini logika. Jadi misalnya, hari ini akan hujan. Nah, pernyataan itu belum tentu benar atau salah ya. Yang kelima, prioritas operator, yaitu urutan proses mana yang harus didahulukan. Contoh, 2 ditambah 3 dikali 5 sama dengan berapa? Kalau 2 ditambah 3 kali 5 tanpa kurung, maka yang didahulukan prosesnya adalah perkalian. Tetapi karena di sini 2 dan ditambah 3 itu berada di dalam kurung, maka urutan prioritas yang harus didahulukan adalah yang berada di dalam kurung. Pengembangan dari minggu lalu sampai C ya, kemudian yang hari ini adalah bahasa pemrograman. Untuk mengetahui bahasa pemrograman, kita mengamati aplikasi-aplikasi yang ada pada kita saat ini. Jadi misalnya kita pernah menggunakan aplikasi ojek online, Grab, Gojek, kemudian game, media sosial, Facebook, Instagram, atau melihat aplikasi kasir di swalayan, tentunya kita akan berpikir bagaimana ya menciptakan aplikasi-aplikasi tersebut. Jawabannya adalah aplikasi-aplikasi tersebut dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Maka bahasa pemrograman itu apa? Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa manusia menjadi bahasa komputer dengan tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk memudahkan tadi misalnya Gojek ya, untuk memudahkan komunikasi dengan pengguna ojek motor dan seterusnya. Lalu apa hubungannya algoritma yang telah kita pelajari dengan bahasa pemrograman? Jadi kita awal mempelajari algoritma berupa pseudocode, flowchart. Hubungannya apa dengan bahasa pemrograman? Nah, di sini bisa kita lihat hubungan antara algoritma dengan bahasa pemrograman. Algoritma tadi
merupakan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi berawal dari adanya suatu masalah, kemudian dibuat algoritmanya untuk menyelesaikan masalah. Kemudian dengan menggunakan bahasa pemrograman, maka diciptakan sebuah program. Nah, prosesnya itulah yang dinamakan dengan sebuah pemrograman. Pelaku pembuat program namanya programmer. Sedangkan untuk contoh bahasa pemrograman ada HTML dan CSS, itu biasanya untuk pemrograman web, ada Java, ada C++, ada Python, JavaScript. Bahasa pemrograman visual seperti Scratch yang pernah kita pelajari pada waktu kelas 7, ada Ruby, ada Swift, ada Go, dan ada bahasa pemrograman SQL. Di samping selain ini juga masih ada bahasa-bahasa pemrograman yang lainnya. Di sini nanti akan saya contohkan ada dua jenis bahasa pemrograman. Yang pertama, bahasa pemrograman berbasis teks. Saya menggunakan C++. Kemudian yang kedua, bahasa pemrograman visual, yaitu menggunakan Scratch yang pernah kita pelajari. Bisa diperhatikan pada bahasa pemrograman berbasis teks, di sini memang isinya adalah perintah-perintahnya berupa teks dari awal sampai akhir. Kemudian bahasa pemrograman berbasis teks, programmernya harus mengerti sintaks-sintaknya, apa itu fungsi include, apa itu fungsi cout, dan seterusnya. Di sini dari include sampai tanda kurung kurawal yang terakhir, itu nanti hasil yang dihasilkan, output yang dihasilkannya berupa hello world. Jadi hanya kata hello world. Itu menggunakan bahasa pemrograman mulai dari include sampai kurung kurawal yang terakhir. Nah, sekarang kalau misalnya saya edit yang tadi hello world, saya edit cout assalamualaikum, kemudian saya beri perintah untuk berganti baris, saya kasih perintah lagi cout itu fungsinya untuk menampilkan nama saya Mustika, maka output yang dihasilkan akan tampil seperti di bawah ini, assalamualaikum, nama saya Mustika. Untuk membuat output yang seperti ini, kita memerlukan perintah-perintah dari include tadi, include yang paling atas sampai kurung kurawal yang paling bawah. Jadi kalau menggunakan berbasis teks, memang harus mengerti sintak-sintaknya. Berbeda dengan bahasa pemrograman visual. Meskipun di situ ada teksnya, tetapi sudah dikelompokkan atau sudah divisualkan. Jadi misalnya untuk bergerak 10 langkah, kita hanya tinggal menarik blok kode move 10 step. Nah, contohnya seperti ini. When atau ketika bendera hijau diklik, atur size-nya menjadi 200%. Jadi diubah ukurannya menjadi 200%, ukuran objeknya ya. Kemudian katakan assalamualaikum selama 2 detik, pindah 10 langkah atau bergerak 10 langkah, kemudian berputar 15 derajat menuju pointer mouse. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kalau menggunakan bahasa pemrograman visual, orang awam pun bisa mengotak-atik dengan mudah. Saya contohkan di sini yang menggunakan bahasa C++ ya, yang berbasis teks. Nah, di sini yang berbasis teks ada sintak-sintaknya. Nah, di sini yang dicontohkan tadi ada hello world. Sekarang kalau hello world ini diubah misalnya menjadi saya siswa SMP Negeri 1. SMP Negeri 1 Sukoharjo. Kemudian dijalankan. Nah, di sini dicontohkan di C++-nya ya. Di sini kalau misalnya saya mau mengganti tadi hello world-nya, saya ganti menjadi cout saya siswa SMP Negeri 1 Sukoharjo, maka hasilnya akan menjadi tampilan seperti ini.
Nah, untuk menulis saya siswa SMP Negeri 1 Sukoharjo ternyata dibutuhkan skrip yang sepanjang ini. Mungkin sekian dulu materi kita tentang bahasa pemrograman. Kalian bisa mencari-cari dan berlatih aplikasi-aplikasi di Play Store. Banyak sekali game-game bahasa pemrograman. Ada juga yang bahasa pemrograman visual. Saya lihat ada Scratch di situ sudah ada. Silahkan dicoba-coba sendiri. Dan nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan untuk mengukur tingkat pemahaman tentang bahasa pemrograman yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.